people, welcome to our church. Nah, saya excited sekali karena kita akan menerima berkat yang besar daripada Tuhan. Oleh sebab itu, ajak saudara dan rekan-rekan kalian untuk kita bisa beribadah bersama. Nah, persiapkan hati kita untuk menerima firman dari Tuhan. Selamat beribadah. Shalom semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada pagi hari ini Bapa, sehingga Tuhan kami bisa melaksanakan ibadah kami Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar Tuhan Engkau pimpin penyembahan kami Tuhan, biarlah kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, amin.
Shalom saudara, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kita secara online. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk beribadah baik secara online. Puji Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih kalau pagi hari ini kami bisa beribadah kepada Engkau. Kau beri kesempatan kami untuk mendengarkan isi hati-Mu, firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sanggup menjangkau kami di setiap rumah kami ya Bapa. Kami percaya di saat kami mendengarkan firman-Mu di live streaming ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa, berikanlah roh hikmat, wahyu, supaya kami, apa yang kami dengar Tuhan, kami mengerti dan kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan, tolong juga hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, apa yang disampaikan benar-benar jatuh di tanah hati yang subur. Sehingga firman-Mu menjadi berkat, menjadi bertumbuh kuat di dalam setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita deklarasikan iman percaya kita. Setiap Alkitab dan Android saudara kita angkat dan kita katakan, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple, greater blessing. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. 10 hari yang lalu seluruh umat orang percaya merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Membuktikan bahwa iman percaya kita adalah iman yang hidup. Karena iman yang dikerjakan oleh Yesus yang telah kembali ke surga membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya mau membagikan firman Tuhan dengan topik stepping out. Oke. Puji Tuhan ya, kita sebagai orang percaya sudah memiliki iman. Saya mengingatkan saudara, iman adalah dasar untuk kita berharap kepada Tuhan. Dasar di mana pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Sebetulnya kita akan terus mengejar iman kita untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Mari kita baca surat Yakobus. Surat Yakobus pasal 2 ayat 23 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ayat 25. Dan bukanlah demikian juga Rahab. Pelacur itu dibenarkan karena perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang yang disuruh itu dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Puji Tuhan. Sebenarnya banyak ya tokoh iman di dalam Alkitab. Mereka orang-orang yang luar biasa, percaya akan janji Tuhan. Pagi hari ini kita pelajari 2 tokoh saja. Pertama, Abraham. Karena Abraham adalah bapa segala
orang beriman. Kenapa Abraham disebut sahabat Allah? Karena iman dan kepercayaannya begitu luar biasa mempercayai janjinya Tuhan. Coba saudara bayangkan, umurnya sudah hampir 100 tahun, tapi dia tetap percaya akan janji Tuhan. Waktu Tuhan membawa dia keluar dan Tuhan katakan kepada dia, lihatlah bintang-bintang di langit, demikianlah keturunanmu. Iman Abraham luar biasa. Dia begitu percaya akan janji Tuhan. Maka Allah memperhitungkan itu menjadi kebenaran. Luar biasa Bapak Ibu. Kedua, karena iman Rahab, ya, walaupun dia seorang wanita sundal, wanita yang tidak terpandang, tapi Rahab menunjukkan iman yang hidup, iman yang teguh. Lewat perbuatan, ia telah melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu menyembunyikan pengintai yang datang ke rumahnya waktu di Yeriko. Puji Tuhan. Di surat Yakobus 2 ayat 26 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tidak bisa berbuat apa-apa. Contoh saudaraku, ada 2 orang bersahabat. Mereka berjalan bersama-sama. Yang satu berkata, bro, coba engkau tunjukkan imanmu kepada saya. Terus yang satu lagi, saya akan menunjukkan perbuatan saya. Terus yang punya iman, oh oke deh, oke. Tapi dia terus beriman, tidak ada perbuatan. Akhirnya imannya mati. Temannya satu lagi berkata, nih aku punya perbuatan nih. Dan melakukan sesuatu yang luar biasa. Maka iman itu akan kelihatan melalui perbuatan. Saudara dan saya sebagai orang-orang percaya tidak hanya sebatas percaya kepada Tuhan. Tetapi ada tindakan atau action untuk melangkah keluar dari zona kenyamanan. Kebanyakan orang Kristen sukanya di zona kenyamanan ya saudaraku. Tapi saya percaya orang-orang yang sudah bertumbuh, orang-orang yang sudah teguh di dalam imannya, dia akan melangkah keluar. Melangkah keluar dengan dasar iman pengharapan. Walaupun iman tidak kelihatan. Buktinya belum kelihatan tapi dia percaya Tuhan berjanji. Firman Tuhan, ya dan amin saudaraku. Masih ingat enggak saudara? Amanat agung dari Tuhan kita Yesus di Matius 28 ayat 19. Karena itu Tuhan suruh kita, pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Kita disuruh melangkah keluar. Bukan kita di 4 tembok saja. Nyatakan kasih Tuhan. Sehingga orang-orang bisa melihat. Pertama, perubahan dari hidup kita. Ada kasih Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan. Untuk kita membagikan kasih-Nya. Ada begitu banyak saudara-saudara kita di luar sana yang menantikan kasih Tuhan. Menantikan kabar baik yang kita akan sampaikan kepada mereka. Puji Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, jika engkau pergi, Roh Kudus akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Jangan khawatir saudaraku. Walau kadang kesempatan
Tidak ada. Tapi minta Roh Kudus tuntun langkah kami. Untuk kami bersama-sama dengan Engkau membagikan kasih Tuhan. Kabar keselamatan yang kekal harus disampaikan kepada orang-orang yang masih dalam kegelapan. Kita percaya di firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan kalau tidak melalui Yesus. Karena dialah jalan keselamatan. Puji Tuhan, kalau kita sudah mengenal jalan keselamatan, mari bersama-sama kita akan memberitakan kabar baik ini. Inilah tugas kita untuk melangkah keluar. Menunjukkan jalan keselamatan kekal bagi orang-orang yang terhilang. Contohnya, seorang tidak akan bisa menerimanya dalam bentuk iman yang kita percayai. Karena seseorang sangat perlu melihat perbuatan baik yang kita lakukan. Melihat perubahan yang ada dalam hidup kita. Misalnya dulu hidup kita tidak bertobat. Sekarang kita bertobat dan kita bisa mencerminkan kasih Tuhan bagi sesama orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena iman, sekali lagi saya katakan, karena iman dan perbuatan harus selaras dan berjalan bergandengan, berselaras berpegangan. Tanpa ada iman dan perbuatan, niscaya kita tidak akan bisa. Jika kita sungguh-sungguh, saudaraku, mempercayai Tuhan, ya, dan kuasanya bekerja dalam hidup kita, kita setia, kita taat, melakukan firman-Nya, percaya deh, dunia akan melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup pribadi saudara dan saya. Selanjutnya, saudara dan saya jadilah sebagai duta, ambasador dari kerajaan Allah. Karena kita akan berkata kepada Tuhan, inilah tugas kami sebagai murid Yesus untuk membawa kabar baik. Kita, saudara dan saya, yang telah dipanggil menjadi alat kerajaan Allah, menyampaikan pesan-pesan firman-Nya bagi setiap orang yang kita temui. Kita senyum aja, itu sudah kabar baik. Kita mempunyai damai, itu sudah kabar baik. Karena Yesus kan pergi ke surga. Dia akan memberikan apa kita? Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan bagimu. Apa yang dunia berikan tidak sama. Dari sebab itu, jadilah terang, jadilah garam di setiap komunitas kita, terlebih pertama dari keluarga kita, komunitas kita, bahkan kota, bahkan bangsa-bangsa. Tuhan akan pakai saudara keluar menjadi berkat. Mari kita menjadi generasi-generasi yang kuat, teguh imannya untuk bersama-sama melangkah keluar, stepping out. Puji Tuhan.
bagikan anugerah yang sudah kita terima dengan cuma-cuma. Sehingga semua orang mengenal akan kasih Tuhan, mengenal akan anugerahnya. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur. Saya yang sudah diselamatkan. Saya rindu semua saudara juga dipakai oleh Tuhan cara dahsyat luar biasa. Haleluya. Sungguh apa yang menjadi kerinduan Allah bagi saudara dan saya tergenapi karena kita meresponi panggilannya. Meresponi suara daripada Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Dan kita percaya Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaannya. Kita hanya sebagai alat yang dipakai Tuhan cara luar biasa. Yang terutama, apakah engkau membuka hatimu untuk menjadi alat kerajaan Tuhan? Puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama seluruh umat Tuhan, jadikan hidupmu menjadi berkat bagi sesama. Puji Tuhan, haleluya. Amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pagi yang luar biasa ini kami diberi kesempatan untuk mendengarnya ya Bapa. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Ini kami Tuhan. Pakai hidup kami menjadi berkat. Tuntun segala langkah hidup kami sehingga kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kasih-Mu terpancar, terang-Mu bercahaya lewat kehidupan kami sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya percaya bahwa kita diberkati melalui pujian penyembahan dan firman Tuhan yang telah disampaikan. Berikut ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, tanggal 7 Juni kita akan melaksanakan ibadah perjamuan kudus di YouTube IFGF Padang. Dan pastikan kita semua sudah subscribe agar dapat notifikasi dari kami. Untuk adik-adik Kids, setelah ini kita ada ibadah jam 10 pagi di YouTube channel FGF Kids. Dan pastikan orang tua mengajak anak-anaknya untuk ikut beribadah di YouTube channel FGF Kids. Nah, yang kedua, setiap hari Selasa kita akan mengadakan doa malam via Zoom. Nah, informasi lebih lanjut akan disampaikan melalui WhatsApp grup FGF Padang. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan bisa mengirim melalui nomor rekening yang ada di bawah ini atau memberikan secara langsung melalui Ibu Elshil, Saudari Yolanda, dan diketahui oleh Pastor Daud. Sekian informasi dari saya. Happy Sunday, see you next week, and God bless you. Puji Tuhan. Ya, jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita sudah dengar firman Tuhan yang boleh menguatkan, membangun iman kita. Kita boleh menerima berkat-berkat Tuhan di rumah kita masing-masing pada saat ini. Mari kita angkat tangan kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa Engkau meteraikan, ukirkan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami, agar firman-Mu itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing ataupun dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau memberkati mereka berlimpah-limpah pada hari ini ya Tuhan Yesus. Engkau yang memegang setiap kehidupan mereka Tuhan dengan tangan kanan-Mu yang perkasa ya Bapa. Engkau memberkati mereka Tuhan dengan kemenangan, dengan Tuhan Yesus kekuatan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan membawa iman mereka dari hari ke hari semakin teguh, semakin kuat dalam Engkau ya Bapa. Berkati setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan Yesus, pelindungan-Mu, pemeliharaan-Mu yang sempurna, penyertaan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga dengan kerukunan, dengan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, bahkan kebahagiaan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau memberkati setiap usaha, pekerjaan, sekolah Tuhan, daripada anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, jemaat-Mu yang ada ya Bapa. Apapun yang mereka boleh lakukan Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau mengurapi mereka, Engkau yang membuat mereka berhasil.
Terpujilah namamu ya Bapa. Hamba berdoa Tuhan curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jiwani Tuhan. Kesehatan Tuhan Yesus. Tuhan umur yang panjang Tuhan berikan bagi mereka. Bahkan Kau memberkati mereka dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Bapa. Jemaat Tuhan yang dikasihi, biarlah Tuhan memberkati Engkau berlimpah-limpah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita percaya katakan amin bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. 'Cause you don't care.